saya Wiwi Trimelina, NPM 0661221190, mahasiswa program studi farmasi Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, di bawah bimbingan Ibu Hanifah selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi sosial, saya akan membahas tentang pencegahan penyakit menular demam berdarah dengue. Latar belakang pembahasan ini adalah karena DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Menurut data Kemenkes RI tahun 2024, kasus DBD di Indonesia masih tergolong tinggi dan sering meningkat saat musim hujan. Selain itu, terdapat lebih dari 100.000 kasus DBD yang tersebar di berbagai provinsi dengan tingkat kematian sekitar 0,7%. Data kasus 2025 per 28 Juli 2025 dilaporkan lebih dari 95.000 kasus dengue dan 398 kematian. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, terutama di daerah tropis seperti Indonesia yang menjadi habitat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti. Oleh karena itu, edukasi tentang pencegahan DBD ini sangat penting untuk menekan angka kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. DBD sebagai penyakit infeksi akut dengan Flaviridae yang mempunyai 4 serotip, yaitu DN1, DN2, DN3, dan DN4. Penyakit DBD mewabah lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang terdapat virus dengue dalam tubuhnya. Aedes aegypti aktif menggigit pada siang hari dan berkembang di tempat penampungan air bersih yang terlantar. Faktor yang mempengaruhi penularan termasuk kepadatan nyamuk, kebersihan lingkungan, dan mobilitas manusia. Dampak DBD tidak bisa dianggap remeh. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri otot dan sendi, mual, ruam kulit, hingga pendarahan. Bila tidak segera ditangani, DBD dapat berkembang menjadi shock dengue yang berakibat fatal. Selain itu, DBD berdampak pada kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan dan hilangnya produktivitas. Menurut Melissa, belum adanya spesifikasi yang nyata mengenai penanganan untuk penyakit DBD. Sangat dibutuhkan upaya untuk pengendalian faktor risiko penyebab terjadinya kejadian demam berdarah dengue pada anak untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Menurut Kemenkes RI 2016, metode pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M yang dianjurkan pemerintah dan perlu selalu dilaksanakan sepanjang tahun, terutama saat musim penghujan. Menurut Kemenkes RI 2016, program PSN meliputi 1. Menguras, membasuh tempat-tempat yang sering digunakan sebagai TPA, seperti ember, bak mandi, bak pembuangan air minum, wadah penempatan pada lemari es. 2. Menutup rapat tempat penyimpanan air seperti kendi dan drum. 3. Mengubur. Sebaiknya kubur barang bekas yang sudah tidak terpakai yang berpotensi sebagai tempat tergenangnya air. Untuk pencegahan tambahan lain yaitu metode program 3M+. 1. Menabur bubuk larvasida di tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. 2. Penggunaan obat anti nyamuk. 3. Kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah, di mana hal ini dapat menjadi resting place bagi nyamuk, sebaiknya dihilangkan. 4. Lampu tidur dapat digunakan agar tidak ada nyamuk yang mendekat. Ventilasi dalam rumah diatur agar intensitas cahaya meningkat dan tidak lembab. Ikan pemakan jentik nyamuk dapat dipelihara untuk memakan jentik. Dan 7. Tanaman pengusir nyamuk dapat ditanam di sekitar rumah. Kesimpulannya, pencegahan DBD harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan, melakukan gerakan 3M+, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Kita dapat mencegah penyebaran penyakit ini. Mari bersama-sama menjadi masyarakat yang peduli kesehatan dan ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas nyamuk. Ingat, pencegahan lebih baik daripada mengobati.